ada lagi ancaman namanya lingkungan. Nah, lingkungan ini sebenarnya banyak hal yang kita harus pahami karena kerusakan dalam segi ini itu suatu hal yang berdasarkan pada umumnya adalah secara natural. Nah, misalnya terjadi kebakaran, terusnya suhunya juga harus dijaga ya. Misalnya kalau ruang server biasanya kan suhunya dingin ya. Nah, kalau tiap hari dingin, otomatis muncul kelembapan. Nah, kelembapan itu bisa merusak namanya elektromagnetik. Nah, itu bisa berbahaya bagi sistem. Sistem bisa menjadi down atau bahkan rusak. Nah, itu perlu diganti. Nah, kalau diganti mungkin tidak masalah, tapi kalau seandainya ternyata rusak kita nggak punya backup, nah itu jadi masalah. Nah, akhirnya operasional sistem jadi tidak berjalan dengan semestinya. Nah, itu bisa menyebabkan kerugian ya, baik perusahaan ataupun personal. Nah, terus ada lagi namanya kebocoran, misalnya instalasi. Misalnya kan mungkin di dalam instalasi listrik atau instalasi air, nah itu menjadikan kebocoran. Nah, kalau teman-teman pernah ke ruangan server yang khusus, pasti ruangannya adalah kedap, noise-nya kurang ya, terusnya antara suara tidak terdengar, dan pasti suaranya dingin. Nah, itu perlu hal itu diperlukan. Kenapa? Untuk menjaga fungsionalitas dari si server tersebut. Nah, ada lagi untuk misalnya kalau teman-teman kalau di ruangan server, biasanya kalau di ruangan apapun kita perlu adalah ada pemadaman ya kan, untuk mencegah sesuatu hal yang tidak terjadi, kayak suatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau terjadi kebakaran, kita bisa quick action untuk melakukan pemadaman. Nah, ancaman fisik ada beberapa juga disebabkan oleh manusia. Nah, pada umum ancaman fisik yang disebabkan oleh manusia adalah kontrol fisik ataupun kontrol akses. Nah, metode ini bisa menggunakan beberapa kombinasi. Misalnya kita memberikan akses hanya ruangan, misalnya akses ruangan untuk akses ke server misalnya, terus akses ke filing dan hal lainnya. Itu kita bisa hanya memberikan kepada orang tertentu. Atau kita bisa juga melakukan namanya pelacakan. Kalau seandainya ada hal yang kita perlu dilakukan pelacakan terhadap suatu hal, benda atau apapun bentuknya. Terus ada lagi kita bisa melakukan menyisipkan beberapa jenis aplikasi, misalnya geofencing dan lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, terakhir adalah misalnya banyak orang menggunakan Wi-Fi ya. Nah, keamanan fisiknya adalah kita membuat suatu batasan tetap pengaksesan, dan bagaimana peletakan Wi-Fi tersendiri perlu dievaluasi atau dianalisis sejauh mana Wi-Fi kita bisa mendukung lingkungan pekerjaan atau lingkungan dari perusahaan. Nah, tadi kita udah bicara tentang apa saja keamanan fisik. Nah, sekarang mungkin kita lakukan namanya pemulihan. Nah, pemulihan dari pelanggaran keamanan fisik. Apa saja yang kita bisa lakukan dalam pemulihan? Kita bisa melakukan misalnya kalau untuk dari segi manusia misalnya, kita bisa melakukan yang paling umum adalah kita melakukan redundancy. Redundancy kita bisa melakukan melakukan backup sync dan sistem ya kan. Terusnya kita juga bisa melakukan pemulihan sistem. Nah, itu bisa lakukan. Terusnya kita bisa menciptakan suatu restriction area untuk beberapa tempat atau beberapa pengelolaan, sehingga kita bisa melakukan controlling. Terus kita juga bisa melakukan Nah, mungkin tambahkan sekarang adalah tambahan CCTV ya. CCTV siapa yang melihat siapa yang masuk ke area tersebut ya kan, fungsinya ngapain. Terusnya kita bisa melakukan pendataan siapa saja ya kan, aksesnya. Kalau kita main ID card, dia bisa akses ID-nya itu jam berapa dan ngapain aja, itu bisa lakukan. Demikian akhir dari video mengenai keamanan fisik dan infrastruktur yang sudah saya paparkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.